Tak hanya Nogososro dan Sanggelat saja, keris Nusantara yang hingga saat ini masih melegenda. Konon katanya kedua keris itu mempunyai kekuatan yang dahsyat luar biasa. Namun ternyata selain kedua keris itu, ada juga keris bernama Yai Carubuk. Pembuatnya sama, yakni Empu Supomandragi. Bagaimana kisah tentang keris Yai Carubuk ini? Silahkan simak kisah selanjutnya hanya di channel Lintas Dalam Jawi. Keris Yai Carubuk adalah pusaka sakti yang bisa mengalahkan kesaktian Yai Setan Kober. Hal itu terbukti ketika Joko Tingkir terpaksa melakukan peperangan melawan Arya Penangsang, dan ternyata keris Yai Carubuk bisa menang melawan keris Setan Kober yang dimiliki oleh Arya Penangsang. Keris Yai Carubuk itu bukan milik Joko Tingkir, tapi warisan pendahulu yang juga gurunya, yakni Raden Zahid atau Sunan Kalijogo. Sehingga pemilik asli keris Carubuk adalah Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu, menjelang akhir hayatnya, Joko Tingkir menyampaikan pesan kepada anak dan cucunya agar kelak tak seorang pun boleh melihat wujud dari keris tersebut. Kalaupun ada yang menjamah atau menyentuhnya, harus dengan mata terpejam. Pada kesempatan itu, konon Jaka Tingkir juga menyampaikan bahwa kelak jika memang keris ini diperlukan dalam urusan kenegaraan, maka keris sakti itu akan datang sendiri kepada pemimpin yang dikehendakinya. Karena itulah berkembang keyakinan bahwa keris Yai Carubuk merupakan manifestasi dari pulung atau restu Sang Pencipta. Artinya, jika seseorang didatangi keris itu meski hanya dalam mimpinya, itu adalah pertanda bahwa ia bakal akan menjadi seorang pemimpin negara. Asal-usul keris Yai Carubuk bersumber dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kala itu Kanjeng Sunan berkeinginan memiliki pisau untuk menyembelih hewan kurban. Dan kala itu ada seorang empu yang sangat hebat dan terkenal bernama Empu Supomandragi. Kanjeng Sunan pun mendatangi Empu Supomandragi. Dia meminta agar dibuatkan sebilah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih kambing. Untuk material pembuatan pisau, Kanjeng Sunan membawa sendiri bahannya, yakni berupa biji besi. Namun yang membuat Empu Supo bingung, biji besi yang dibawa Kanjeng Sunan itu ukurannya hanya sebesar biji asam Jawa. Artinya kecil sekali. Bagaimana mungkin besi seukuran biji asam Jawa bisa dibuat pisau untuk menyembelih hewan kurban? Dan yang membuat Empu Supo lebih terkejut lagi adalah saat menerima biji besi tersebut yang cuma kecil itu, ternyata bobotnya sangat berat, sangat tidak wajar dan tidak masuk akal. Menghadapi kenyataan aneh ini, sang pandai besi tersebut merasa galau, cemas, bahkan takut tidak bisa memenuhi permintaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo bisa membaca kegelisahan hati Ki Supomandragi. Kemudian beliau langsung meyakinkannya bahwa besi bakal pisau tersebut hanya ukurannya saja yang kecil, tetapi sebenarnya besar seperti gunung.
ucapan Kanjeng Sunan seketika membuat mata Empu Supo terbuka. Ia melihat biji besi seukuran biji asam tersebut sungguh sebesar gunung. Keanehan itu pun membuatnya bertambah takut. Namun perlahan sang empu menyadari bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga merupakan seorang wali yang dikasihi oleh Sang Pencipta kehidupan. Kesadaran ini perlahan membuat Empu Supo dapat mengendalikan perasaan gugupnya dan meminta penuntunan hidup kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah tantangan itu dilewati, Empu Supo menyatakan sanggup untuk mengerjakan pesanan Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijaga pamit meninggalkan rumah Ki Supo Mandragi. Namun konon setelah memesan dibuatkan pisau, Kanjeng Sunan Kalijaga sempat lupa kalau dirinya pernah memesan sebilah pisau kepada Empu Supo. Empu Supo pun tidak diberi batas waktu kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Dan beberapa tahun kemudian, saat Kanjeng Sunan Kalijaga ingat akan pesanannya, ia kembali menemui Empu Supo dan menanyakan hasilnya. Ketika bertemu Empu Supo, giliran Kanjeng Sunan yang terkejut. Ia terkejut saat pesanan itu diberikan kepadanya. Bagaimana tidak, pisau pesanannya itu berwujud sebilah keris yang indah dan memiliki pawaan wujud dengan karisma tinggi. Kanjeng Sunan tak pernah membayangkan kalau hasilnya bakal seindah itu. Karena sukacitanya yang begitu besar, Kanjeng Sunan Kalijaga meneteskan air mata seraya memeluk Empu Supo. Keris dengan luk 7 tersebut dinamainya keris Yayi Carubuk. Keris ini menjadi senjata pusaka milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Carubuk sendiri memiliki arti bagaikan bumi. Keris pusaka Kyai Carubuk memiliki filosofi agar manusia bisa menerima segala situasi, baik yang dia suka maupun yang tidak dia suka. Semua itu diterima dengan lapang dada. Kata carubuk juga bisa dimaknai sebagai ceroboh atau terburu-buru. Keris ini konon bisa membuat lawan menjadi tergesa-gesa dan ceroboh dalam bertarung. Keris Kyai Carubuk kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang tak lain adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Keris ini kemudian menjadi senjata sakti yang mengantarkan Joko Tingkir menuju tampuk kekuasaan sebagai raja di Pajang. Bahkan keris Kyai Carubuk juga digunakan oleh Joko Tingkir dalam pertempuran melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Penangsang yang menggunakan keris Setan Kober. Dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Sultan Hadiwijaya yang menggunakan keris Kyai Carubuk. Sekian kisah singkat ini, semoga bermanfaat dan salam Nusantara.